Makanya kelak di yaumil akhir, para penduduk neraka atau para penghuni neraka, mereka ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya oleh malaikat-malaikat Allah di dalam nerakanya, alam ya'tikum nadhir, apakah waktu di dunia tidak datang seorang pemberi peringatan kepadamu? Apakah tidak datang orang-orang yang menasehatimu? Apakah dulu waktu di dunia tidak ada yang mendakwahimu? Alam ya'tikum nadhir, sehingga kamu kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah, sehingga kamu mendapatkan azab dari Allah. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau kata orang Indramayu bilang, mantak iku kang dakwai si anak akeh, kang ngingetaken si akeh, tapi isune dudu isu dari wong termas, tapi reange beli peduli. Sayanya tidak peduli dengan apa yang disampaikan olehnya, saya tidak peduli dengan dakwahnya, saya tidak peduli dengan nasihat yang disampaikannya. Maka inilah yang kemudian menjadikan ia tidak ada ampun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka sudah diingatkan tapi tetap membelubut, sudah diingatkan tapi tetap membeler, sudah diingatkan tapi tetap tidak mau menerima peringatan yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Jadi tugasnya Nabi Muhammad hanya menyampaikan, hanya memberikan peringatan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umatnya? Kita pun sebagai umatnya hanya diberikan kewajiban untuk menyampaikan. Ketika kita punya teman, ketika kita punya keluarga, kita punya saudara kita melakukan sesuatu yang dilarang agama atau melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diberikan tugas untuk mengingatkan, menasehati. Jangan gitulah. Nggak boleh. Menurut Al-Quran surat ini, ayat ini, menurut hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim nomor hadis sekian, menurut jumhur para sahabat, para ulama, menurut ijma para sahabat seperti ini. Kita hanya diberi tugas untuk menyampaikan. Adapun pada akhirnya mau ikut atau tidak, kita tidak bertanggung jawab. Saya seringkali dapat pertanyaan dari beberapa jamaah, Ustaz, saya punya teman seperti ini. Gimana menurut pendapat Ustaz? Yaitu namanya melanggar, tidak sesuai dengan aturan Islam. Itu nggak boleh. Ya saya sudah mengingatkan Ustaz, tapi tetap saja seperti itu. Gimana Ustaz? Ya udah selesai. Tugas kita hanya menyampaikan. Jangankan kita, Rasul saja tugasnya hanya menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan kemudian orang itu tetap saja tidak mau mengindahkan apa yang kita sampaikan, wala tus'alu an ashabil jahim. Kalau di dalam Quran surah Bara'ah atau surah At-Taubah disebutkan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jadi sudah pasrah, saya enggak ikut-ikutan lah. Saya sudah mengingatkan, saya sudah menasehati, saya sudah mendakwahi, tapi tetap saja melanggar. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Sama yang sekarang lagi viral di media sosial. Ada seorang pesulap namanya Marcel, disebut dengan pesulap merah. Kerjaannya apa? Kerjaannya membongkar kedustaan para dukun, bongkar kebohongan paranormal, kebohongan orang-orang yang mengaku orang pinter. Dibongkar. Oh ternyata itu hanya trik sulap. Oh itu ternyata hanya acting. Oh itu ternyata hanya skenario yang sudah direncanakan oleh timnya. Tapi anehnya, segitu sudah dijelaskan, sangat ilmiah, sangat logis, sangat rasional, masuk akal, masih ada saja orang-orang yang bela dukun itu, Pak. Sudah diingatkan masih saja ada orang-orang yang bela dukun. Alasannya apa? Ini namanya ilmu hikmah. Tidak bisa dicerna dengan ilmu hipnotis.
Tidak bisa dicerna oleh pesulap. Ini ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah itu tatarannya orang yang level imannya tinggi. Kadang-kala saya aneh dengan orang-orang seperti ini, Pak. Pantesan Fir'aun itu banyak pengikutnya. Segitu jelas-jelas jahat tapi banyak pengikutnya. Namrud segitu jelas-jelas jahat, ada saja pengikutnya. Bahkan iblis segitu jelas-jelas dilaknat oleh Allah, ada pengikutnya. Maka jangan heran apabila kemudian ada dukun pun yang ada pengikutnya. Apalagi dukun topengnya topeng ustad, dukun topengnya topeng ulama, topengnya kiai, nganggo udeng-udeng, nganggo sorban, tasbihnya masya Allah kayak pelek beca kelomprang. Dibongkar. Ada yang mengkritik, punya hak apa sih pesulap merah itu bongkar-bongkar praktek orang-orang ahli hikmah, pengobatan dengan supranatural. Dia tidak punya hak, dia bukan ustadz, dia bukan kiai, dia hanya pesulap. Kira-kira jawabannya apa kalau seperti itu? Om, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugasnya kiai. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya tugasnya ustad. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya tugasnya ulama. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas semua orang yang mengaku umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan dakwah itu tugasnya kiai, tausiah itu hanya tugasnya ulama, tugasnya ustadz. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya tugasnya orang-orang yang sudah mondok pesantren puluhan tahun. Bohong, ini salah. Yang namanya dakwah itu tugas semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita ini umat Rasulullah ditetapkan oleh Allah sebagai khaira ummatin, sebagai sebaik-baik umat yang telah dipilah dan dipilih dari sekian banyak manusia. Kita ini umat terbaik kata Allah. Kenapa kita disebut sebagai umat terbaik? Karena kita mengemban amanat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia agar tidak melakukan kemungkaran. Dan apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu di channel YouTube-nya, channel Facebook-nya, itu lagi nahi mungkar, Pak. Ditantang, ada dukun hebat di Blitar, ditatengin, malah nggak mau ditantang itu, takut kebongkar semua. Ini hebatnya kemungkaran di Indonesia itu ada pengikutnya, Pak. Banyak luar biasanya Indonesia itu semua laku, Pak. Ada orang ngaku malaikat Jibril, ada pengikutnya enggak? Ada pengikutnya. Orang ngaku malaikat Jibril, kalau sama orang yang ngaku malaikat Jibrilnya sih nggak aneh lah, sok mau ngaku malaikat Jibril, tak ngaku malaikat Israel, tak sok teman bebas. Yang aneh itu yang jadi pengikutnya. Akalnya aku mendi kan, akalnya. Kalau yang ngaku malaikat Jibrilnya silakan, tapi sama pengikutnya ini. Makanya kata almarhum Zainuddin MZ, di Indonesia ini kalau ibarat jualan semua serba laku. Ada orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, ada pengikutnya. Ada orang ngaku sebagai pemimpin dunia, Sunda Empire, siapa itu namanya itu? Sunda Empire. Silahkan kalau itunya sih nggak masalah. Yang masalah ini yang jadi pengikutnya ini akalnya tak mendi, kawan. Ada orang ngaku jadi wali, ada orang ngaku bisa melipat gandakan uang, ada orang ngaku bisa nyembuhkan penyakit, mindahkan penyakit, ke telur mindahkan penyakit, ke kelapa mindahkan penyakit, ke kambing mindahkan penyakit, ke ayam. Ada pengikutnya. Hebatnya Indonesia itu.
Makanya jangan heran apabila dulu Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun. Kenapa Belanda bisa langgang menjajah Indonesia 350 tahun? Karena Belanda didukung oleh pribumi-pribumi yang bermental inlander, bermental budak. Wis isun sih mau dukung apa baik, yang penting isun dapat bagian. Saya mau dukung apa saja, yang penting saya dapat bagian. Yang penting saya dapat jatah. Yang penting saya dapat honor. Inilah mental bangsa Indonesia dari dulu bahkan sampai sekarang. Orang-orang yang bela dukun, orang-orang yang bela yang ngaku sebagai paranormal, orang sakti, itu mereka orang-orang pragmatis. Mentalnya mental inlander. Ya, kayaknya kalau misalnya hidup di zaman penjajahan Belanda, mereka jadi pengawal Belanda, menjadi centeng-centeng Belanda.